Ya, klaim Trump jika Iran memohon capai kesepakatan akhiri perang kerap dibantah sejumlah pejabat pemerintah Iran. Hingga orang dalam Presiden Iran menyebut negosiasi yang disemburkan Trump hanyalah upaya propaganda. Lalu siapa sebenarnya yang berbohong soal negosiasi? Akankah keinginan Amerika Serikat ini bisa terwujud tanpa Israel? Kita bahas bersama dengan Guru Besar Hubungan Internasional Saint Petersburg State University, Koni Rahakundini, dan juga peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, Aisyah Kusuma Sumantri. Selamat petang, Prof. Koni, Mbak Aisyah. Selamat petang. Selamat petang, Mas. Baik, Bu Koni, ini Iran sebut semua yang disampaikan Trump ini hanya propaganda. Kalau Anda cermati, apa sebenarnya maksud Trump terus menyampaikan soal negosiasi dengan Iran? Apa karena banyaknya tekanan yang mulai dirasakan oleh Trump? Nah, sebelum kita bahas ke sana, kita mesti lihat dulu ya. Kita tuh sekarang dalam 4 minggu ini sebenarnya sedang menyaksikan bahwa konflik militer itu antar negara sekarang itu ternyata adalah perang perebutan kesadaran. Jadi bagaimana narasi itu menjadi senjata dan persepsi itu adalah bagaimana menjadi medan tempur baru. Nah, ini yang kita mesti pahami dalam perang ini sehingga kebenaran sendiri yang menjadi korban. Itu dulu yang kita mesti sadari. Jadi sekarang ini informasi itu adalah senjata strategis. Makanya balas-balasan aja mereka itu. Intinya adalah karena dalam situasi perang hari ini di dunia hari ini, ketika kita melihat layar saja, itu juga bisa saja menjadi bagian dari militer strategi gitu. Nah, menurut saya ini telah terjadi perang propaganda yang masing-masing kita bisa lihat ya. Dari Amerika dia ingin ini tuh adalah menjadi non kinetik tapi yang bisa hasilnya jadi panjang. Jadi bagai informasi, framing, psychology gitu loh. Tapi lepas dari itu juga kita mesti lihat bahwa sekarang statement Iran itu ada yang kita mesti perhatikan ya. Dia bilang dia itu mau sekarang duduk bareng kalau sama negara-negara yang mampu menggunakan istilahnya heavyweight negosiator. Artinya apa? Iran sebenarnya sedang menunggu kekuatan hard power baru nih. Siapa yang mampu secara geopolitik memberikan pengaruh agar kesepakatan ini nggak mudah dilanggar oleh Amerika Serikat. Makanya tadi kan dia bilang kan, ini cuma ngobrol aja belum ada apa-apa karena memang dia kayaknya masih menunggu kekuatan hard power gitu. Nah, kedua adalah pengaruh global, posisi kuat dalam diplomasi internasional. Jadi negara siapapun nggak bisa main offering, saya aja deh jadi mediator, nggak bisa. Karena dalam persepsi Iran, dia lagi tunggu nih, siapa nih pengaruh globalnya yang kuat gitu loh. Kemudian dia juga melihat negara yang mempromosikan diri untuk menjadi negosiator itu dia punya pengaruh global nggak? Punya posisi kuat nggak dalam diplomasi internasional? Yang ketiga, dia melihat negara tersebut punya kredibilitas nggak dan kepercayaan. Dan yang terakhir, apakah negara tersebut punya kemampuan enforcement, menjamin bahwa nanti Amerika akan menuruti perjanjian itu. Nah, kalau saya lihat meskipun Pakistan sudah terlibat, Turki terlibat, gitu kan, Indonesia pengen terlibat, kelihatannya menurut saya Rusia tuh Iran tuh sedang menunggu Rusia atau Cina. Ini kalau menurut saya ya, karena kelihatannya dia ada lima elemen itu dengan kata-kata yang dia bilang bahwa saya ingin menggunakan istilah heavyweight. Heavyweight dalam hubungan internasional adalah negara yang dimaksud seperti heavyweight saat ini adalah yang bukan ukuran fisik, tapi dalam istilah geopolitik yang 5 item tadi saya sebutkan. Betul. Oh, oke. Tadi strategi propaganda bagian dari strategi. Kalau Mbak Aisyah, ini kan Menlu Iran juga sebut betul ada berbalas pesan melalui perantara yang berbeda. Tapi Iran tegaskan itu bukan negosiasi. Kalau seperti ini, siapa menurut Anda Mbak Aisyah yang berbohong? Apa mungkin nggak sih kalau Iran ini gengsi mengakui ada sebetulnya negosiasi di panggung belakang? Ya, sebenarnya seperti yang bisa kita lihat ya, saya rasa sebenarnya sekarang ada beberapa hal yang detail yang mungkin kita sering lupakan dari dalam perang ini. Bahwa kemarin Amerika Serikat itu tidak bernegosiasi langsung dengan Iran, tetapi dengan 3 negara yang kemudian mengusulkan diri menjadi negosiator ya, yaitu adalah Turki, Mesir, dan kemudian Pakistan. Dan kemudian yang menjadi salah satu kontak utama, interlokutor utama dari konflik ini itu adalah Pakistan, yang sekarang sedang dekat dengan Amerika Serikat, lalu kemudian memiliki perjanjian keamanan dengan Arab Saudi, dan secara hubungan juga sebenarnya ini dekat dengan Iran. Tetapi memang kita lihat berbicara dengan interlokutor tidak sama dengan berbicara dengan Iran itu sendiri. Nah, kita lihat sebenarnya pernyataan klaim kemenangan suatu bangsa itu kan sebenarnya sesuatu hal yang normal. Tadi sebenarnya kita harus pahami bahwa ini adalah bagian dari psychological warfare, dan ini melalui information operations. Bahkan kalau sekarang dengan adanya sosial media dan lain-lain, ini sebenarnya kan ke arah cognitive war gitu. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya ada beberapa hal yang ingin dicapai oleh
Donald Trump. Di antaranya adalah sebenarnya perilaku untuk rally around the flag gitu ya. Jadi mendapatkan kohesi bangsa, lalu kemudian yang kedua ini kepanikan dari lawan, dan yang ketiga adalah dominasi di level global. Dan tentu saja ada alasan-alasan lain, di antaranya adalah stock market yang mau buka kemarin sebelum pernyataannya keluar, dan bahkan kemudian adanya kekhawatiran dan tekanan yang besar ya dari masyarakat Amerika Serikat terkait harga BBM yang makin naik dan harga-harga barang yang semakin meningkat gitu. Nah, kita lihat di sini sebenarnya kalau dibilang siapa yang berbohong, ya sebenarnya pernyataan dari Arakci sebenarnya tidak salah yang menyatakan kalau misalnya memang tidak ada pembicaraan di antara Amerika Serikat dengan Iran. Karena kenyataannya memang pembicaraan itu dilakukan dengan interlokutor dan bukan dengan Iran secara langsung. Oke, menarik ya. Tadi perang persepsi, psychological war itu yang menjadi di garis bawahi. Bu Kony, sebelumnya kan Iran juga sempat menyampaikan beberapa syarat jika ingin perang dihentikan. Kami tampilkan di layar kaca Kompas TV, ada 5 syarat yang disampaikan oleh Iran, termasuk bagaimana menghentikan secara total agresi, tidak ada perang di masa depan, kemudian juga ada soal kompensasi, ganti rugi juga. Kemudian Hizbullah juga ini dikait-kaitkan juga ketika ada konflik dengan Israel. Apakah ini Bu Kony memungkinkan nggak dipenuhi oleh Amerika Serikat? Terutama juga soal Hizbullah lah ini, karena kan kaitannya dengan Israel nih, Bu Kony, mungkin nggak dipenuhi syarat-syarat yang disampaikan oleh Iran ini? Kembali kalau sekarang kita lagi di ruang tempur kognitif kan, maka sekarang ini kita lagi lihat kuat-kuatan nyali gitu loh. Kita kalau lihat kita tarik garis besarnya. Narasinya Amerika itu bagaimana dia coba menguasai terus struktur narasi global. Dia coba ngomong, makanya tiap saat dia bikin statement lah. Tapi Iran dia mengganggu untuk mendistorsi narasi yang diberikan Amerika tersebut. Nah, di satu sisi si Israel dia juga mengamankan legitimasi dia melalui framing-framing ancaman yang seolah-olah terus berdatangan. Nah, di sini kita juga nggak bisa lupakan ada satu aktor lain yang di antara 3 ini bermain, yaitu media global. Bagaimanapun media global itu menjadi medan sekaligus senjata buat masing-masing negara yang sedang bertempur. Nah, kalau ditanya tadi kepada persyaratan yang dimunculkan, kalau saya pribadi melihatnya agak berat lah kalau soal Hizbullah mau diterima sama Amerika Serikat itu pasti berat banget lah. Kalau ganti rugi perang juga ini nggak semudah itu ya. Kita bisa lihat sendiri apa yang terjadi di perang-perang yang lain gitu. Tapi kembali kita mesti kaitkan ini juga kalau tadi Mbak Aisyah bicara soal cognitive war ya. Ini menjadi menarik ketika kita misalnya lihat bahwa hoax itu bisa dinyatakan oleh kepala negara gitu kan. Kalau kita lihat misalnya hoax kemenangan palsu itu kan terjadi, klaim menang besar gitu kan, padahal terverifikasi. Itu bisa dilihat saat Israel Hamas bagaimana saling mengirimkan berita padahal realitasnya itu jauh lebih kompleks dari itu. Lalu bagaimana hoax visual, ini video lama atau deepfake itu dibuat. Jadi ini juga sebenarnya perang narasi yang bukan saja statementnya Presiden Trump, tapi kalau kita melihat deepfake yang dibuat, ini sebenarnya adalah ledakan-ledakan lama yang diklaim baru, dan ini sebenarnya berbahaya karena kita ada masuk tadi saya bilang dunia AI. Nah, yang ketiga, ini yang paling keren nih. Kalau menurut saya Iran juga somehow kepintaran dia tuh menggunakan hoax korban sipil yang dimanipulasi. Mungkin itu terjadi ya kan. Jadi kita bisa lihat apakah ya di Iran terjadi atau tidak. Tapi waktu perang Irak, narasi senjata pembunuh massal itu kan dibuat tuh. Nah, sekarang juga terjadi Amerika menuduh Iran mau buat apalah gitu kan. Nah, yang terakhir mungkin adalah hoax diplomasi. Bagaimana ini yang masuk sekarang dalam konteks kita sedang bahas. False negotiation naratif, seolah-olah akan ada perdamaian atau pihak lain sudah mau bernegosiasi, atau tadi Trump bilang Iran butuh kita gitu kan. Nah, padahal banyak konflik di Timur Tengah, klaim ini ternyata hanya taktik waktu. Ini kita mesti garis bawahi. Klaim itu hanya taktik waktu. Karena dalam konteks berita ini Iran Iran menyebutnya klaim Trump itu kan propaganda. Intinya dia juga ingin membeli waktu, menguji reaksi publik dan reaksi pasar gitu. Ini yang paling terakhir kita mesti lihat hoax tentang demonisasi musuh. Nah, ini sebagaimana lawan itu adalah jahat yang absolut. Nah, itu kan apakah itu ada yang dibeli orang gitu. Sekarang ini kita melihat kan, Trump ini benar-benar udah crazy gitu misalnya kan. Bu Kony, dengan dulu Saddam Hussein. Tapi ya, ini yang menarik juga sebenarnya, nanti ke Mbak Aisyah juga tentu soal AS fokus nih negosiasi dengan Iran, tapi Israel kan tidak gamblang karena Israel tetap ingin perang. Serangan masih terus terjadi nih di Timur Tengah. Apakah mungkin AS melakukan negosiasi dengan Iran tanpa melibatkan Israel? Kita akan bahas nanti usai jeda ya, tetap di Kompas Petang.